kekasihan. Pada siang hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas berkat dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami ya Bapa, sehingga kami masih bisa merasakan berkat kasih karunia daripada Engkau ya Tuhan. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, sebentar lagi hamba-Mu ini yang memberitakan firman Tuhan ya Bapa, urapi hamba-Mu ini ya Bapa, supaya bisa menjadi berkat bagi orang di sekitar hamba ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Bapa, hanya di dalam nama Anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Shalom semuanya. Shalom. Pada siang hari ini mari kita buka kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Korintus 13 ayat 13. Akan saya bacakan untuk kita semua. 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, pada siang hari ini saya membawakan firman Tuhan yang bertema hidup di dalam kasih. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, kitab Korintus ini yaitu kitab di mana banyaknya jemaat-jemaat Korintus yang menyombongkan diri, yang merasa paling benar. Dan di kitab Korintus ini banyaknya jemaat-jemaat di Korintus ini yang tidak memiliki kasih. Oleh karena itu, Paulus mengingatkan kita sebagai jemaat di Korintus untuk hidup di dalam kasih, hidup di dalam kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan kasih karunia adalah pemberian yang daripada Roh Kudus atau Allah Bapa kita yang di sorga. Latar belakang dari 1 Korintus 13 ayat 13 ini gimana kehidupan di jemaat Korintus ini yaitu kehidupan yang buruk, di mana di situ masih ada percabulan, kekerasan, dan pemberontakan. Dan di sini Paulus mengingatkan kita untuk hidup di dalam kasih, yaitu hidup di dalam kasih, saling mengasihi. Dan saya mempunyai contoh kasih yang contoh kasih yang pertama yaitu kasih agape, kasih yang tidak mementingkan diri sendiri, seperti di dalam perkumpulan, yaitu di dalam perkumpulan contohnya kita mempunyai kasih. Ketika kita sedang kasih yaitu perasaan sayang, perasaan kepedulian di antara satu dengan yang lain. Ketika kita tidak memiliki kasih, itu berarti kita tidak hidup di dalam Kristus. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, hanya satu kasih yang kekal, yaitu kasih Allah Bapa kepada kita. Apa yang Tuhan berikan kepada kita yaitu satu, Ia rela mati di kayu salib. Kasih Yesus pada 1 Korintus 13 ayat 13 ini yaitu Yesus mengajarkan untuk
untuk mengasihi sesama manusia, untuk tidak mementingkan diri kita sendiri. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kasih secara umum yaitu kasih yang membutuhkan pertolongan, kasih yang tidak memandang ras, suku, atau agama. Di sini yang saya dapatkan dalam 1 Korintus 13 ayat 13, 1 Korintus 13 ayat 13 ini, dalam kitab tersebut ada 2 poin. Yang pertama, kasih di dalam lingkungan kehidupan kita, di mana di lingkungan terdekat kita, hiduplah di dalam kasih, hiduplah di dalam rasa belas kasihan. Dan yang kedua, hidup di dalam kasih terhadap persahabatan, yaitu kasih yang tidak mementingkan diri sendiri, kasih yang mempunyai rasa belas iba gitu. Dan kasih yang merupakan kodrat ilahi, yaitu kasih yang keluar dari diri jiwa kita, yang tidak keluar dari keterpaksaan, tetapi dari hati nurani kita. Di dalam perkumpulan contohnya, kita mempunyai seorang teman. Seorang teman itu memerlukan suatu pertolongan, dan haruslah kita hidup di dalam kasih dan menolong teman tersebut. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang kita kasihi pada Yesus Kristus, di sini juga saya mendapatkan contoh kasih yang sungguh sangat luar biasa. Contohnya kasih di dalam kampus kita, STT Kataros, yaitu kasih karunia. Di sini di mana kita juga belajar untuk selalu merendahkan hati dan selalu membuka hati untuk selalu berbuat baik. Kembali lagi kepada kisah di dalam kota Korintus ini, yaitu di mana kota Korintus ini terjadinya percabulan, pemberontakan, dan penindasan. Yang pertama, di kota Korintus ini terjadinya penindasan kepada orang miskin, yang dimana sering sekali orang miskin ditindas oleh orang kaya. Salah satunya pengemis, dan yang kedua pemberontakan. Jemaat-jemaat di 1 Korintus ini sering melakukan pemberontakan, yang dimana ia tidak berjalan di jalannya Tuhan, atau bisa disebut dengan tidak sesuai dengan pengajaran Allah. Yang ketiga yaitu percabulan, di mana 1 Korintus ini yaitu tidak memiliki banyaknya wanita-wanita yang kekurangan dalam biaya, sehingga jemaat-jemaat di Korintus memiliki kelayakan untuk memperkosa wanita yang kurang biaya hidup. Disitulah di 1 Korintus inilah terjadinya pemerkosaan, dikarenakan wanita tersebut kurang dalam biaya hidup. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita sebagai manusia, orang yang sudah percaya,
yang hidup di dalam Yesus Kristus, kita seharusnya melakukan kasih. Seperti Allah yang mengasihi kita, Allah yang rela mati di kayu salib. Di sini saya juga kasih agape. Di sini saya sangat mengutamakan yaitu kasih agape, yang dimana sebenarnya banyak kasih, yaitu kasih agape, kasih philia, kasih eros. Dan saya hanya mengambil satu kasih, karena di dalam kasih itu, yaitu kasih agape itu sudah dikasih agape itu, disitulah kasih yang terbesar di dunia, yaitu kasih yang Yesus berikan kepada kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita tahu bahwa setiap manusia memiliki kekurangannya sendiri. Terkadang kita merasa paling benar dan merasa dirinya menyombongkan diri. Tetapi oleh sebab itu, saudara yang terkasih, saya mengingatkan bahwa kita semua adalah ciptaan Tuhan yang sebenarnya adalah Tuhanlah yang paling utama di dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, hidup di dalam kasih yaitu tidak mementingkan diri sendiri dan tidak merasa senang ketika teman kita susah. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, marilah kita hidup di dalam kasih Kristus, di dalam kehidupan Yesus Kristus, dan bukan hanya hidup di dalam Kristus, tetapi kita juga harus melakukan kasih itu kepada teman-teman kita sekeliling, kepada keluarga kita. Karena di dalam kitab 1 Korintus ini, yang paling besar diantaranya ialah kasih. Jadi, saudara-saudara yang kita kasihi dalam Yesus Kristus, Tuhan menginginkan kita untuk hidup di dalam kasih, untuk tetap berbuat baik. Di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 13 yaitu, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah engkau memenuhi hukum Kristus. Jadi, untuk berkaitan dengan 1 Korintus ini, haruslah kita hidup di dalam kasih, tolong menolong, dan mempunyai rasa iba, rasa untuk menolong. Dan bisa kita baca di 1 Korintus 16 ayat 14. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam kasih. Di sini saudara-saudara sekalian, di sini kita haruslah melakukan segala sesuatu dengan kasih, dengan cinta kasih, dengan hati yang bersih.
merasa bahagia, senang, dan hidup kita juga merasa bersyukur kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kasih yang paling sempurna yaitu kasih Allah sendiri. Karena di sini Tuhan, di dunia ini Tuhan menciptakan kita sesuai dengan gambarnya. Dan di saat Tuhan menciptakan kita sesuai dengan gambarnya, disitulah Tuhan juga mengasihi. Disitulah kita akan mengasihi Allah dengan sempurna. Karena kenapa kita mengasihi Allah dengan sempurna? Karena terlebih dahulu Tuhan telah mengasihi kita, telah mati di kayu salib untuk menebus segala dosa-dosa kita. Oleh karena itu, Yesus juga sangatlah ramah, lembut kepada semua orang. Dan yang kita pelajari dalam 1 Korintus 13 ayat 13, yaitu hiduplah kita di dalam kasih karunia. Di dalam kasih ini, kita tidak hanya mengasihi hanya satu ras saja, tetapi kita haruslah juga mengasihi dalam semua ras, maupun dia beragama seberang atau beragama yang sesama kita. Hiduplah kita di dalam kasih. Tetapi di sini firman Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi sesama dahulu. Sesama dalam arti yaitu sesama manusia. Kasih juga bisa kita sangkut pautkan kepada perasaan sayang, perasaan suka, yaitu perasaan di mana kita menginginkan sebuah hal yang kita inginkan. Dan kasih juga bisa berbentuk kepedulian, di mana kita juga di dalam 1 Korintus ini kita juga diajarkan untuk hidup di dalam kasih, hidup di dalam kepedulian, hidup di dalam kasih persaudaraan. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 13, di mana kasih dihubungkan dengan iman dan pengharapan. Yang dimaksudnya adalah iman yaitu kepercayaan kita kepada Tuhan, dan pengharapan itu harapan kita, keinginan kita kepada Tuhan. Dan yang saya tegaskan di dalam 1 Korintus ini yaitu kasih. Seperti yang tadi saya jelaskan kembali, yaitu kasih. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus,
Kasih dalam bahasa Yunani yaitu kasih agape. Mundur lagi, kok mau membahas kasih agape? Masuk kesimpulan aja. Kasih merupakan kodrat ilahi kebahagiaan dari jiwa. Ketika kita melakukan kasih di dalam kehidupan kita, otomatis hati kita merasa bahagia, merasa sukacita, dan merasa hidup kita itu damai, sejahtera. Dan kasih ini yaitu kesukaan dari Roh Kudus, dari Tuhan. Kasih ini akan berlangsung di hidup kita terus-menerus jikalau kita di dalam hati kita merasakan kasih dan damai sejahtera. Oleh karena itu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, dalam kitab ini kita diajarkan untuk tetap berbuat baik, untuk tetap melakukan apapun yang Tuhan inginkan, apapun yang kita kerjakan, lakukan dengan berbuat baik. Oleh sebab itu, untuk menutup khotbah saya ini, saya simpulkan yaitu kasih yang sempurna yaitu hanya kasih yang dari Yesus Kristus. Dan oleh sebab itu, kita sebagai umat ciptaan yang hiduplah di dalam kasih, hiduplah di dalam keramahan, kelemah lembutan, dan kasihilah sesamamu manusia. Untuk itu berbuat kasihlah selama-lamanya. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan.